Kawan semua, bisnis imunpreneur itu adalah Anda akan dilatih menjadi seorang entrepreneur di bidang kesehatan pada umumnya, Oke. dan lebih spesifiknya di bidang sistem imun. Molekul yang ada di dalam sel darah putih tadi, di dalam kolostrum, di dalam kuning telur, di dalam ASI ibu, Yeah. itu namanya transfer faktor. Si Mr. David Lisenby ini tergelitik. Ini produk masa depan nih. Benar. Bicara tentang sesuatu yang dibutuhkan dunia sekarang dan masa depan sampai kapanpun. Halo kawan, apa kabar? Senang sekali saya Agung bersama Anda di podcast Laris Manis. Nah, tentu Anda sepakat, setuju? 4-0. Ucapan adalah doa. Nah, tentu saja saya berharap untuk Anda yang mau bergabung bersama dengan saya di podcast Laris Manis, tentu saja bisnis Anda, produk Anda yang Anda akan perkenalkan ke masyarakat luas, yang Anda ingin promosikan, tentu saja bisa Laris Manis. Nah, untuk itu silahkan Anda bisa hubungi WA 088-2131-61-789 ya. Nomor cantik pasti mudah dihafal. Segera Anda bisa simpan WA-nya 088-2131-61-789. Nah, tentu saja bukan suatu kebetulan kawan kalau Anda menemukan podcast Laris Manis ini. Tentu saja siapa tahu ini solusi, ini berkat yang diberikan Tuhan untuk Anda yang sampai sekarang sedang mencari-cari cara bagaimana bisa merubah hidup Anda. Nah, siapa tahu perbincangan saya hari ini bisa menginspirasi Anda ya. Nah, siang hari ini saya mengajak Anda untuk melihat dunia bisnis juga dunia kesehatan. Saya siang hari ini ditemani oleh Ibu Dr. Anda Ronalita APT. APT itu adalah apoteker ya. Beliau adalah seorang senior apoteker di Surabaya. Nah, menariknya kita ada kesamaan nih. Kalau Anda cermati vokal beliau itu juga penyiar radio. Nah, apa kabar Bu Rona? Baik-baik Mas Agung, Nah. selamat siang. Ini Penyiar ibaratnya zaman dulu. ini ibaratnya saya ketemu guru saya itu di dunia broadcasting gitu ya. Oke, Bu Rona, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya Ibu bisa hadir, bisa kita cerita-cerita sharing gitu Bu ya tentang pengalaman Ibu. Ini terlepas dari sosok Ibu sebagai seorang apoteker, mengingat ini ada kaitannya sebetulnya. Nah, tentu saja kawan, Anda nanti saya yakin akan terinspirasi dengan apa yang akan Ibu Ronalita sampaikan. Mengingat adalah ini betul-betul seperti di awal tadi saya sampaikan, kita akan bicara soal bisnis dan kesehatan. Karena itu satu kesatuan ya. Banyak orang di luar sana banyak duit, tapi kok ya kondisinya kurang begitu baik Bu Rona ya. Betul sekali. Nah. Ketakutan. Nah, ketakutan. Mau kemana-mana takut, fobia ya, fobia keramaian. Iya. Ya kadang-kadang udah lebay gitu. Apalagi ini kan masih corona tuh Bu ya. Bukan Rona saya ya. Beda ya. Hampir mirip gitu. Saya Rona yang baik gitu. Betul. Nah, kawan, jadi saya ajak Anda untuk lebih mengenal apa itu bisnis imunpreneur. Karena kita seringkali mendengar entrepreneur Ibu ya. Betul Nah, sekali. ini apa ini? Bisnis imunpreneur. Bisnis juga ada kosakata imun. Imun daya tahan tubuh. Hubungannya apa? Nah, kita coba cari tahu kawan ya. Bu Rona, langsung saja deh. Saya yakin kawan ini sudah nggak sabar ingin tahu apa yang dimaksud bisnis imunpreneur itu. Monggo. Kawan semua, bisnis imunpreneur itu adalah Anda akan dilatih menjadi seorang entrepreneur di bidang kesehatan pada umumnya, Oke. dan lebih spesifiknya di bidang sistem imun. Jadi imunpreneur. Kenapa kita memilih imunpreneur Ya. dan bidang kesehatan? Karena saat ini kesehatan tuh menjadi yang paling utama. Seperti kata Mas Agung tadi, banyak duit kalau nggak sehat juga nggak ada artinya. Bener. Banyak waktu nggak sehat juga nggak ada artinya. Percuma ya. Percuma. Jadi kesehatan itu nomor 1 sekarang ya. Kemudian kata imun itu kata yang paling banyak di googling
setelah Mbah Corona ini masuk dunia. Jadi orang semua kepengen tahu imun itu apa sih? Padahal imun itu sebenarnya sudah ada sejak dunia farmasi zaman dahulu. Dokter-dokter udah belajar, para apoteker udah tahu, tetapi masyarakat awam tidak tertarik gitu ya. Jadi sekarang ini paling banyak di googling untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang apa itu imun. Betul sekali Bu. Karena dulu saya jadi ingat waktu pelajaran biologi paling nggak suka tuh bahasa-bahasa Latin dan gitu soal kesehatan. Cuma sekarang ini trennya ketika pandemi corona terjadi di dunia ya ini banyak orang yang segera mencari kekebalan, daya tahan tubuh, imunitas dan sejenisnya. Oke, saya penasaran langsung saja Bu. Bisnis Imunpreneur, Ibu tadi sudah singgung bahwa itu mengajak semua masyarakat kalangan apapun background pendidikannya, apapun berapapun usianya gitu ya. Jadi ini peluang berharga untuk kawan bisa mengetahui lebih lanjut. Bisnis Imunpreneur. Oke, saya paham bisnis berarti sumber penghasilan, sesuatu yang bisa kita dapatkan, profesi baru yang bisa diperoleh oleh seseorang ya. Tapi bisa dikenalin, Ibu apa sebetulnya bisnis apa sih yang dijalankan Bu Rona? Jadi tadi udah jelas bahwa kita akan berkecimpung di dunia kesehatan. Nah, dan di sini kita di backup oleh satu perusahaan farmasi global. Nah, maksud saya itu backupnya Ibu ini siapa gitu ya? Kalau backupnya ini tidak sesuatu yang lebih dari Corona, itu nggak menarik Mas Agung. Wah, berarti ini levelnya harus lebih tinggi dari Corona lebih ya? Tinggi, karena perusahaan ini berdiri 1998, 22 tahun yang lalu. 98. Dan itu sudah pakai nama The Immune Company. Waktu itu Bayangkan. sudah dia berani mengklaim gitu ya? Sudah mengklaim, dan semua produk yang diproduksi itu berdasarkan kepentingan untuk si sistem imun itu. Ya, jadi mungkin teman-teman pada tahu nih sistem imun itu apa sih? Daya tahan tubuh, kekebalan, imunitas, vaksinasi, ya seperti itu. Itu semua berhubungan. Tetapi kalau di dalam tubuh dia ini fondasi. Ibarat rumah, ini fondasi dari semua bidang kesehatan yang vital. Jadi seperti respon imun, infeksi, keganasan, ya itu semua itu bisa diatasi kalau sistem imun kita itu pada tahap yang seimbang dan berfungsi secara optimal. Nah, saya garis bawahi seimbang dan berfungsi optimal. Mengingat kita ngomong gaya hidup lah Bu. Gaya hidup kan sakarepe dewe, seenaknya sendiri. Kita nggak mungkin. Saya pribadi saja sadar, saya seringkali bolong ketika menganut pola gaya hidup sehat gitu ya. Betul. Nah, 4 sehat 5 sempurna nggak mungkin saya. Saya lebih banyak junk food nih ceritanya Bu. Iya. Ya jadi goreng-gorengan, terus ya jajan di pinggir jalan gitu ya. Menghiraukan soal kebersihan. Tapi Ibu tadi kasih statement itu saya jadi tergelitik, wah saya daya tahan tubuh saya apakah seperti itu, apakah ideal gitu, apalagi saya nggak pernah general check up Bu. Mahal ya Mas. Betul sekali. Bisa di check up sendiri kok ya. Ya jadi pertama kata seimbang. Jadi yang penting untuk sistem imun adalah responnya. Jadi tiap orang tuh respon imunnya beda-beda. Yang bagus itu adalah seimbang. Ibarat seorang penjaga, dia pegang senjata tapi nggak boleh dikokang nih senjatanya kemana-mana. Tunggu, pastikan benar-benar ada musuh baru senjata ini dipakai. Nah, sistem imun kita harus seperti itu. Yang kedua, dia harus paham siapa musuhnya. Ya, jadi jangan tubuh ini sendiri diserang karena dia nggak paham nih ini musuh apa teman. Ya, jadi pengetahuan dia harus benar-benar sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, kalau kembali ke Mas Agung bilang tadi, waduh, pola hidup sekarang nih Mas Agung ragu-ragu nih bagaimana sistem imun saya. Ya, karena sistem imun itu diperlemah dengan gaya hidup. Ya, jadi mager. Malas gerak. Nah, benar Bu. Apalagi sekarang kan sebenarnya online nih ceritanya Bu. Iya, tapi ini teman-teman pasti lagi santai kan, bukan mager beneran. Kemudian kurang olahraga, ya.
tidur yang di atas jam 10 malam. Jadi sibuk bekerja, Iya. ya asik, nonton. Betul sekali, itu yang saya lakukan. Kurang minum air putih, itu aja betul. sangat berpengaruh ya. Dan yang terakhir itu adalah imunnya sendiri ini butuh makanan, Mas. Ya, benar-benar. dia harus dikasih nutrisi karena dia tadi fondasi kan. Jadi kalau dia sendiri tidak kuat, bagaimana dia bisa menopang semua organ-organ tubuh yang lain? Kayak sistem tubuh kita tuh punya 5 sistem besar kalau kita mau jabarkan secara lebih terkerucut ya. Ada sistem metabolisme, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem endokrin, seperti itu kan besar-besar semua. Benar. Dan vital. Betul. Nah, si sistem imun ini yang menjaga 4 sistem yang lain ini nanti bisa bekerja secara optimal. Jadi 4 sistem ini nggak boleh terinfeksi, nggak boleh kena penyakit-penyakit kronis, tidak boleh diganggu oleh respon yang salah itu tadi. Ya, jadi kalau jantungnya bagus, paru-parunya oke, tetapi sistem imunnya ini ngaco. Jadi dia tidak responnya tuh lebay atau dia responnya underaktif. Ya yang lain ini terganggu semua. Oh, otomatis gitu, Bu? Pengaruh? Otomatis, ya. Jadi pernah dengar autoimun? Pernah sih. Nah, itu imunnya yang udah lebay, nggak bisa dikontrol. Nah, ini juga bahaya kan. Nah, jadi produk-produk dari perusahaan yang akan saya ceritakan nanti ke belakang itu dia mengkhususkan menghasilkan produk-produk yang membuat sistem imun ini seimbang, kemudian cerdas dan kuat. Iya. Kuatnya belakangan, Mas. Okay. Jangan di depan. Gitu ya? Iya, kalau belum seimbang udah kuat. Nah, itu tadi terjadi yang namanya autoimun itu bisa Tapi salah serang. setahu saya Bu Rona kan, saya ketika konsumsi food supplement, ini kan pasti produknya food supplement kan? Betul. Kalau disinggung-singgung tadi. Nah, setahu saya food supplement itu kan ya fungsinya untuk memperkuat daya tahan tubuh. Betul. Kan di kemasan selalu seperti itu tulisannya sih, meningkatkan kekebalan, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu kan saya nangkapnya memperkuat saja, tapi Ibu singgung bisa menyeimbangkan. Nah, ini kan menyeimbangkan dan mencerdaskan. Loh, Nah, itu ini kan, kelebihannya. loh, makanya ini kan lain daripada yang lain. Unik ini berarti kan, Bu? Unik. Kalau sama kan saya nggak tampil di sini. Gitu ya. Nggak diundang nih. Nggak diundang sama Pak Agung. Ya. Apa Bu? Uniknya tadi bikin betul-betul membuat imunitas tubuh kita beda ya. Levelnya naik. Saya jadi teringat. Kan statement di televisi, media online gitu kan. Ngomongin soal virus corona. Ini kan pinter juga ini. Dia bisa bermutasi. Betul. Dulu awal-awal corona istilahnya. COVID-19 saja. Terus, kok ada istilah Delta, terus terakhir Omicron, lalu nggak tahu Makin terakhir, keren, gitu. ya terakhir apa lagi gitu. Nah ini kan membuktikan berarti virus ini juga pinter gitu ya. Nah saya jadi tergelitik Ibu memberikan statement bahwa backup perusahaan ini yang mengajak kawan semua ini untuk terjun di bisnis imunpreneur ini ternyata mengeluarkan produk yang bikin pintar juga imunitas kita. Nah ini kan berarti apple to apple ya, virusnya pinter, daya tahan tubuh kita juga pinter ini Bu. Harus pinter. Harus lebih pinter ya Bu? Harus lebih pinter. Ya, jadi keunikan yang kedua selain dia bisa mendidik itu tadi, produk ini kalau kita bicara tentang satu food supplement, misalnya dari tumbuhan, dari buah-buahan bagus kan Mas? Betul. Itu udah diekstraksi, diteliti, kandungannya bagus, tetapi Betul. dia statis. Statis maksudnya gimana? Artinya ya dari dulu ditemukan sampai sekarang sama aja, nggak ada sesuatu yang diupdate. Oh, okay. Nah, tapi kalau produk yang kita akan bicarakan lebih detail nanti, ini dia dinamis. Jadi dia mengikuti tren. Jadi kalau virusnya mau berubah, dia juga akan berubah gitu. Karena bahan bakunya ini berubah terus. Setiap kali ada batch baru masuk, itu dari pendonor yang lain. Ya, ini ada sesuatu yang didonorkan. Wah. Seperti itu. Jadi sistem imun yang didonorkan lebih pinter. Karena virus itu ciri khasnya dia bisa bertahan hidup kalau dia harus terus bermutasi. Menjadi lebih pinter. Kalau nggak mati dia.
Oh gitu, Ya, 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 ya. dengan kita banyak udah vaksin sampai 3 kali vaksin itu kan, kalaupun orang kena COVID udah ya bapil aja lah, batuk pilek. Karena apa? Karena dia udah mulai kalah nih. Lama-lama pandemi jadi endemi aja, Benar, benar, benar. seperti flu begitu. Iya, iya, Nah, iya. jadi Makanya itu kan pemerintah menggalakkan, menggiatkan, ayo vaksin gitu ya. betul. Tujuannya supaya apa? Herd community itu. Iya, Oh. Tapi kenyataannya atau di lapangan, walaupun orang itu sudah 2 kali vaksin, oh ya ternyata masih kena juga ya masih virus kena corona. juga. Ya, karena harus prokesnya harus jalan, Mas. Tetap itu ya. Kumannya masuk, tapi kan kalau kita istilah orang Jawa Timur jarak gitu ya. Jaga jarak gitu ya. Jaga jarak. Kita sudah jaga jarak ini. Udah jaga jarak nih. Oke, oke. Jadi kawan, kalau Anda ingin tahu, bergabung, berinteraktif, monggo silakan Anda bisa segera kirimkan WA ke 08821316179. Baik, Bu Rona, saya jadi penasaran, perusahaannya siapa sih ini, Bu? Sebetulnya namanya apa? Mengingat sudah 22 tahun lebih gitu ya. Iya. Tahun 98 itu, Ibu Sigung. 98. Ya, jadi ini perusahaannya namanya For Life Research. For Life Research. Research ya, untuk sesuatu yang diriset untuk sebuah kehidupan. Bagus nama Keren ya, perusahaannya ya. Jadi Jadi saya sudah for-nya tuh membayangkan, 4. benar-benar. Jadi 4. saya bisa membayangkan bahwa visi misinya memang untuk kemanusiaan gitu ya, Betul untuk sekali, kehidupan untuk gitu ya. sebuah kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi perusahaan ini berdiri tahun 98. Owner dan foundernya adalah Mr. David Listonby dan istrinya. Jadi perusahaan keluarga. Iya. Mereka tuh satu keluarga yang sangat care terhadap kesehatan. Jadi ibu beliau juga adalah seorang ibu penulis buku-buku tentang kesehatan. Dan mereka memang sangat suka mengenal apa itu kesehatan, mencari sesuatu yang lebih baru seperti itu. Di Utah, Sandy, Amerika. Asalnya ya, pusatnya Asalnya, gitu ya. betul. Oh. Ya, jadi produk yang dipasarkan ini adalah produk yang ditemukan 50 tahun sebelum perusahaan ini launching. Jadi bayangkan tahun 50 tahun sebelum di launching itu diteliti dulu, Mas Agung. Waduh. Ya, Orang yang sama atau beda nih ceritanya? Orang yang beda. Oh, orang Jadi yang beda. Para pakar yang meneliti pertama bahwa zat berkhasiat, pakar pertama tuh menemukan ini adanya cuma di darah putih manusia. Di darah putih manusia. Iya, plasma darah manusia. Ya, mengingatkan plasma darah putih itu kan antibodi toh, Bu? Kalau Betul. dalam diri kita ya. Iya. Tapi kalau itu nanti donornya kan kurang-kurang, Mas. Oh iya, Kan iya, iya. kalau iya. mau diproduksi massal dari manusia kan kurang. Itu harus dilakukan di rumah sakit, Benar, ya. benar. Biayanya mahal. Nah, kemudian dilanjutkan. Zat berkhasiatnya ada di mana lagi? Selain di sel darah putih manusia. Jadi waktu itu ditemukan bahwa kenapa sih sapi, hewan yang hidup di alam bebas yang sangat familiar dengan manusia, itu begitu dia beranak, kalau si anak sapi ini tidak mendapat ASI pertama dari ibunya, mereka mati. Walaupun diberikan makanan pengganti. Tetap mati? Tetap mati. Ya, jadi ternyata diteliti kenapa sih, ada apa sih di ASI ibu ini? Benar. ASI ibu sapi ya, bukan ibu Manusia. manusia. Nah, ditemukan ternyata zat yang tadi ada di darah putih itu ada di ASI pertama dari ibu sapi yang namanya kolostrum. Oh, setahu saya manusia kan juga gitu, Bu, kan? Betul. Waktu melahirkan kan? Betul, sama ya. Kekuning-kuningan gitu ketika pertama kali keluar air susunya. Betul sekali, kental. Oh, itu namanya kolostrum. Kolostrum. Jadi susu awal yang diproduksi itu 48 jam sebelum bayi lahir. Oke. Ya, jadi dan beberapa jam setelah bayi lahir. Jadi pendek sekali dikeluarkannya. Tetapi dia mengandung semua kebutuhan dari bakal anak yang akan ke dunia bebas nih. Ya, jadi kalau anak manusia di rumah sakit, ada dokter yang merawat, ya, dikasih baju yang terlindungi dari dingin dan panas, steril ruangannya. Bagaimana anak sapi?
Enggak kan, Iya, di alam alam bebas, bebas gitu. kedinginan. Nah, dia sangat membutuhkan kekuatan yang ada di dalam kolostrum ibunya. Oh, Nah, itulah yang diteliti dan didapatkan ternyata sama persis nih zat berkhasiat yang di dalam plasma sel darah putih itu ada di dalam kolostrum. ya, ya, Jadi ya. pakar kedua, pakar ketiga nemukan di dalam ASI ibu menyusui yang Mas Agung bilang tadi. Oke. Ternyata sama. Oke, sudah ditemukan bahan bakunya. Bagaimana dengan yang tidak menyusui? Jadi reproduksinya dengan bertelur. Ya, Yang paling kerabat dekat dengan manusia ayam, gitu ya. ya. Diteliti ternyata benar ayam itu begitu netas langsung lari-lari kan, nggak Betul, pakai tidur-tiduran dulu langsung lari. Iya, Karena iya. dia mendapat kekuatan yang Tuhan ciptakan ada di dalam kuning telur. Oh, ya, ya, ya. Jadi sekarang punya 4 nih sumber. Si Mr. David Lisenby ini tergelitik, wah ini produk masa depan nih. Ini bukan bicara tentang sayur, tentang buah ya, tapi Benar-benar. bicara tentang sesuatu yang dibutuhkan dunia sekarang dan masa depan sampai kapanpun. Ya, jadi kekuatan itu dan molekul yang ada di dalam sel darah putih tadi, di dalam kolostrum, di dalam kuning telur, di dalam ASI ibu, Ya. itu namanya transfer faktor. Transfer factor ya. Iya, jadi transfer itu memindahkan faktor imun. Ya, jadi Oh, maksudnya itu. betul. Oh, Nah, oke. karena prosesnya pertama tuh kan di darah putih nih. Seorang ibu waktu hamil mau melahirkan terjadilah proses transfer dari darah putihnya ke dalam ASI-nya. Kelenjar ASI, Bu ya. Betul. 70. Jadi itu transfer yang pertama ya. Jadi setelah itu bayinya lahir kan menyusu ke ibunya. Iya, iya. Nah, itu dipindahkan transfer dari ibu ke bayinya. Jadi waktu seorang ibu menyusui, dia tidak hanya memberikan makanan yang dibutuhkan bayi, tetapi juga pengalaman ibunya dalam menghadapi berbagai macam penyakit. Sudah direkam di dalam transfer faktor ini. Jadi transfer faktor ini seperti kamera, Mas. Oke. Di dalam tubuh isi ibu. Memorinya disimpan, nah diberikannya ke bayinya waktu dia menyusui pertama kali. Nah, itu pun pendek sekali ya, eksklusif Pendek gitu, sekali. Bu ya. Iya, tapi cukup untuk 2 tahun si bayi tidak akan, kalaupun dia sakit tidak sampai mengancam jiwa. Oh. Luar biasa ya Mas ya. Iya, anugerah Tuhan itu ya. Anugerah Tuhan. Memang makanya kita sebut God's miracle molecule. Jadi bukan sesuatu yang diciptakan manusia, tetapi memang sebuah proses yang Tuhan persiapkan untuk seorang manusia. Wah, berarti betul-betul imunitas atau daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh ini, kalau saya boleh ngomong, bisa diibaratkan dokter pribadi kita ya. Betul. Yang sudah Tuhan sediakan nih. Sudah disiapkan. Tapi kita seringkali mengesampingkan fungsinya ya, sehingga daya tahan tubuh nggak bisa optimal gitu, Bu ya. Iya. Oh. Iya, kalau sekarang mau optimal, Mas Agung bisa nggak minta ke ibunya lagi? Oh, nggak Kalau mungkin. nggak mungkin. Nggak usah khawatir kawan semua, karena For Life Research ini udah mengambil zat yang berkhasiat tadi, tentu tidak dari ASI seorang ibu. Karena oke. kena HAM nanti. Betul, betul, Ya, betul. Nggak untuk boleh. bayinya aja kurang kan, kata Mas Agung cuma 36 jam loh Mas. Oh iya. Nah, jadi diambil dari mana? Dari kolostrumnya sapi. Karena Kolostrumnya sapi ini kolostrumnya itu sampai 5 hari. Oh, Jadi lebih lama. Lebih lama dan banyak sekali. Oke. Ya, karena kebutuhan bayi sapi itu kan banyak. Jadi dia dapat 3 hari udah cukup. Nah, sisanya 2 hari itu yang dikasih ke perusahaan For Life Research ini. Oke, oke. Ya, kemudian dengan teknologi yang canggih, jadi For Life ini yang dipatenkan itu teknologinya. Teknologinya dipatenkan. Bagaimana bisa mengambil transfer faktor di dalam kolostrum dan nanti dari kuning telur ayam dan dikapsulkan. Jangan tanya saya karena ini rahasia. Nggak boleh, nggak bisa ditiru ya. Jadi itu oke. teknologinya. Saya membayangkan nih Bu, kalau sudah dikemas sedemikian rupa, kan
kita sama-sama tahu lah, sel tubuh ini kan ukurannya kecil gitu ya. Betul. Nah, itu diproses seperti apa ya supaya bisa betul-betul diserap oleh sel tubuh kita manusia sehingga betul-betul daya tahan tubuh kita ini menjadi pintar, Bu. Lebih pintar dari virus itu sendiri. Betul, harus cepat ya Mas ya. Ya, jadi kalau kita makan sesuatu tuh Oke. makronutrisi ya. Disebut makronutrisi. Iya, Oke. nasi, karbo, lemak, protein. Tapi kalau produk yang spesifik ini yang diambil tadi dihasilkan dengan teknologi yang menghasilkan mikronutrisi. Mikronutrisi. Iya, jadi sudah sebesar sel tubuh kita sendiri. Jadi Oh, dia berarti tidak langsung diserap. langsung diserap 48 jam itu sudah beredar di dalam tubuh kita. Karena dia sudah berukuran mikro, jadi tidak perlu lagi proses 8 jam ya di bagian-bagian pencernaan, tetapi sudah siap diedarkan. Seperti itu, karena kebutuhan dunia saat ini semua yang cepat dan tepat. Iya. Jadi saya jadi sadar betul bahwa fungsi food supplement ada diciptakan itu sebetulnya untuk membantu kita gitu ya, supaya bisa menerapkan pola gaya hidup sehat, praktis, Betul. nyaman, Iya. aman tentu saja ya. Iya, jadi kita butuh gizi berimbang. Nah. Sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi berimbang. Gizi Jadi berimbang. ada karbo, ada protein, ada lemak, ada zat pengatur, ada zat pembangun, seperti itu istilahnya. Nah, atau orang bilang 4 sehat 5 sempurna. Makan telur, tambah susu. Nah, kalau sekarang mau aman di new era ini harus 6 lengkap. 6 lengkap. 6 lengkap. Tambah nutrisi khusus untuk sistem imunnya. Ah. Karena sistem imunnya ini kerjanya berat, Mas. Iya betul. Iya. Saya jadi ada pemikiran bahwa transfer factor ini bisa disebut sebagai imun IQ, Bu ya kalau gitu. Betul, karena tadi di depan kan sudah dikatakan imun tuh harus seimbang. Jadi dia standby aja, jangan serang-serang, tunggu benar-benar tahu musuhnya, dan bagaimana dia tahu? Dia harus cerdas. Oke. Nah, jadi di dalam imunnya sapi, ya, jadi donor yang kita dapat dari sapi ini, dia kecerdasannya lebih cerdas dari yang di dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena dia sama sekali, pernah lihat sapi ke dokter sendiri, Mas? Nggak ada Dia loh, Bu. obat di apotek. Ya, jadi dia mengandalkan kekuatan tubuhnya kan. Berarti ibarat tentara yang benar-benar canggih, yang kemampuannya berperang tinggi, itu mereka yang sering berperang. Benar kan? Tapi Betul, kalau betul. yang tidak pernah berperang, ya dia kadang-kadang harus latihan lagi. Benar. Nah, kalau imunnya sapi ibarat tentara itu hampir tiap hari, Mas, berperang. Alam terbuka, makanannya nggak bisa milih, nggak bisa masak dulu. Ya, jadi kecerdasan imun dari sapi dan ayam itu jauh lebih tinggi dan lebih banyak. Jumlahnya lebih banyak. Karena mereka terpapar segala bakteri, virus, patogen berbahaya yang ada di luaran sana. Kita bisa ngindari, mereka nggak bisa. Coba tukar tempat. Sehari Mas Agung tidur di tempatnya sapi tidur di kamarnya Mas Agung. Nggak mau kan? Tapi Bu, saya jadi ingat ini kemarin kalau berbicara soal food supplement gitu ya, banyak kawan itu yang ketakutan gitu. Ketakutannya, wah itu kan food supplement, barang mahal. Aku takut juga nih kalau ketergantungan katanya, Bu. Ketergantungan nanti kan sudah mahal zaman gini lagi Kalau corona. nggak pakai nanti gimana? Nah, gitu. itu ada mindset ketakutan seperti itu. Gimana menurut Bu Rona? Nah, kata ketergantungan itu konotasinya selalu negatif. Kalau Mas Agung tiap hari makan nasi, bisa nggak saya bilang, waduh Mas Agung nih ketergantungan nasi nih. Bisa nggak? Jadi aneh dong. Enggak, ya, aneh kan. Jadi kalau untuk sesuatu yang baik itu bukan ketergantungan, tapi kebutuhan. Kebutuhan lebih tepatnya gitu ya. Jadi tadi kan udah saya singgung 4 sehat 5 sempurna. Sekarang 6 lengkap. Kalau nggak ada pandemi, nggak perlu lengkap, nggak apa-apa, udah cukup gitu loh. Tapi ada pandemi dan ini tidak akan ketergantungan karena pasti selalu kurang. Karena Mas Agung nggak bisa mastikan nih gaya hidupnya udah bener-bener sesuai ndak. Sehingga waduh kurang apa lebih ya, nggak bakal berlebihan.
tidak oke, bakal oke. ketergantungan. Karena makan kita 4 sehat 5 sempurna aja jauh ya. Benar-benar. Buah itu yang sehat itu harus 5 macam 5 warna loh Mas. Oh, Tiap hari kita konsumsi. yang betul harus seperti itu. Iya, Nggak boleh bolong sama sekali, Bu. nggak boleh. Kemudian sayur bukan 5 sendok Mas, 5 Gimana? mangkok. Wow, Nah, 5 mangkok. 5 mangkok Wow. dengan masak yang bukan pakai santan, kan seneng ngelodeh nih. Nah, iya. Iya, Apalagi bukan. kalau diinget-inget bolak-balik itu. Nah, itu nggak boleh tuh, jadi lemak jenuh ya, udah salah lagi. Iya, iya. Jadi apalagi jangan ngomong junk food lah, ya tidak tiap hari sih, tetapi makanan rumahan kita aja udah nggak cukup gitu. Jadi yang namanya suplemen itu adalah tambahan untuk mencukupkan kebutuhan. Tambahan untuk mencukupkan kebutuhan. Iya. Nah, sekarang kebutuhannya aja kurang, Mas. Iya, 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 iya. Iya, jadi bisa dibayangkan seperti itu. Oke, jadi ketergantungan keliru, lebih Keliru. tepatnya kebutuhan memang. Kebutuhan. Apalagi kondisi corona seperti ini, Bu ya. Betul. Tapi Bu, corona, setahu saya kan dalam tubuh kita ini juga sudah ada antibodi tuh. Dari makan makanan kita ya, katakanlah memang makanan kita jauh dari 4 sehat 5 sempurna, tapi kan saya pribadi merasa, kan sudah cukup gitu ya. Toh ada antibodi dalam diri saya. Saya berpikiran antibodi ini kan ada terus gitu kan. Saya juga masih hidup di dunia gitu. Toh saya sehat-sehat saja walaupun nggak melakukan general check up. Nah, kalau menurut Bu Rona yang sudah berpengalaman gitu ya, apa betul memang antibodi dalam tubuh ini akan hidup terus, Bu? Akan nggak ganti gitu maksudnya? Antibodi itu dia spesifik untuk satu virus atau satu bakteri. Jadi gini, kalau kita mau kebal terhadap cacar air, ya saya harus divaksin sama virus atau bakteri tertentu yang berhubungan dengan penyakit itu. Oke. Nah, saya dapat antibodi itu. Nggak bisa Mas Agung divaksin cacar air kemudian minta kekebalan COVID. Nggak bisa, nggak dapet ya. Bayangkan di luaran tuh bakteri itu ribuan, virus itu jutaan, patogen yang lain. Nah, berapa kali mau divaksinasi? Itu Iya, iya, pertanyaan iya. saya. Bahkan sempat ada joki vaksin tuh karena nggak mau Nah, divaksin. makin lebih sehat dia ya dari. Iya, iya, iya. Ya, jadi itu tailor made. Jadi seperti penjahit. Harus Oke. kalau nggak begitu banyak bakteri yang masuk nggak bisa. Kalau mau ngomong antibodi. Tetapi sistem imun kita tuh selnya triliunan. Satu sistem yang besar. Jadi tugasnya macam-macam nih. Ada yang sebagai garda depan. Jadi bukan mematikan, tapi melemahkan dulu virusnya. Oke. Ibarat penjahat ditangkap, di sel dulu. Oh, oke. Belum divonis berapa tahun penjara. Iya, Ya, ada yang langsung bisa dimatikan kalau berbahaya dan antibodinya udah ada. Itu bisa langsung seperti itu. Oh. Jadi sangat kompleks. Jadi komunikasi antara sistem imun itu yang harus terus-menerus dibuat cerdas. Oke. Nah, ini baru dengar lagi kan Mas? Betul, betul. Jadi sistem imun itu triliunan. Kalau Mas Agung pernah periksa darah di laboratorium itu kan lihat itu neutrofil, basofil, dari sel darah putih itu tentara imun kita tuh semuanya. Yang diperiksa cuma sedikit, padahal ada banyak sekali jenisnya. Oh, Ya, jadi iya, Tuhan iya. tuh menciptakan penjaga kita tuh berlapis-lapis. Ada yang kita lahir udah dapat nih. Di kulit ada, di mukosa mulut, di lambung ya. Kemudian ada yang harus ditambahkan kalau berhubungan dengan supaya jangan sakit yang masuk ke sel. Jadi kalau virus, bakteri udah masuk ke sel, kita sakit. Karena dia udah nggak bisa dihadang yang di luar seperti itu. Iya, iya. Wah, saya baru menyadari triliunan jumlahnya, Bu. Jumlahnya triliunan. Iya, iya. Baik, Bu, tadi kan di awal kita singgung bisnis imunpreneur. Nah, Betul. Ibu sudah kasih kawan-kawan semua ini bahwa fungsinya ternyata imun IQ. Bisa dikatakan bahwa transfer factor ini vaksin yang berupa food supplement ya, Bu ya. Bisa diomongkan seperti itu, Bu. Vaksinasi pasif. Vaksinasi pasif. Iya. Karena yang aktif udah terjadi di tubuhnya sapi dan ayam. Oh. Ya kan? Mereka yang udah terpapar duluan. Kemudian memori atau catatan-catatan medis tentang bagaimana dia menghadapi patogen berbahaya tadi, bakteri virus, itulah yang diambil.
Ya, jadi Ya, ya. memorinya, rekaman. Ibarat ini profesor, dia punya banyak sekali ilmu. Profesor inilah yang kita kapsulkan nih, Oke. kemudian kita konsumsi untuk mengajari siapa? Mengajari sistem imun kita. Ya, ya. Jadi sistem imun untuk sistem imun. Jadi bukan suplemen. Oke. Ya. Oh, bukan suplemen. Ada, dia yang ada suplemen dia punya, Oh, Life oke. punya. Tetapi yang backbone kita adalah sistem imun, nutrisi sistem imun untuk tadi menyeimbangkan, mencerdaskan dan menguatkan. Ya, ya. Betul-betul unik. Saya baru tahu bahwa ini produk makanan tambahan, food supplement, tapi tidak hanya menguatkan saja, Bu ya. Iya, Tapi bikin pinter, menyeimbangkan, yang lemah dikuatkan, kalau terlalu kuat over gitu ditenangkan, ditenangkan. diseimbangkan. Oke. Betul. Jadi kawan semua pasti penasaran, bisnisnya apa, Bu? Seperti apa bisnisnya? Karena kan judulnya kita ngobrolin tadi kan bisnis imunpreneur. Betul. Kalau bisnisnya ini bisnis yang lagi sekarang nih masanya, waktunya, Pak Agung ya. Jadi bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah, cukup dari Android aja, ya. Dari HP saja? Iya. Terus karena bisa ikut Zoom, ikut pelatihan, ya. Jadi perusahaan ini menawarkan pemasarannya itu direct selling. Direct selling. Betul. Yang pertama direct selling, kalau kita butuh produk saja nih butuh, udah bisa beli di distributor independen. Oh, oke. Ya, jadi kalau umpama satu perusahaan farmasi itu konsep pemasarannya ada dua, konvensional itu jalurnya panjang, Mas Agung, dari pabrik ke pedagang besar farmasi, Oke. kemudian ke toko-toko retail atau apotek, baru ke konsumen. Oke. Nah, kalau yang sistem yang dipegang oleh For Life itu namanya network marketing. Network marketing. Iya, atau orang bilang MLM. Aduh, kalau dengar kata itu kok rasanya anti atau risih gitu sih, Iya, Bu Rona. kebanyakan begitu ya. Karena belum tahu nih, ada rahasianya. Ya, jadi kemudian jalurnya diperpendek. Itu yang pertama. Jadi dari pabrik ke distributor independen, kemudian langsung ke konsumen. Oh. Nah, kalau Anda cuma mau konsumsi, ya berarti Bapak Ibu jadi konsumen. Oh, Tetapi iya, iya. perusahaan ini memotong jalur tadi untuk apa? Untuk memberi kelebihan finansial yang tadi dibagi-bagi tuh di jalur konvensional kepada kita yang mau menjadi distributor. Oke. Jadi sebetulnya lebih untung toh sebetulnya. Iya. Apalagi di awal Bu Rona sampaikan keunikan dari produk ini ya. Betul. Itu kan kelebihan ya. Kelebihannya ya. Jadi distributor ini pertama kita harus daftar, Mas, ya. Namanya bisnis harus ada modal dong. Oke. Kalau enggak kan orang nggak percaya. Ngomong bisnis masa sih saya mau buka warung bakso aja kan harus ada modal. Ya, Nah, betul. modal di sini tuh modal bergulir. Modal bergulir. Nah, belum pernah Ya, gimana kebayang lagi kan? tuh? Iya. Jadi modal sekali, kemudian itu diputer. Ya, jadi begitu kita mendaftar, kita mau nih memakai produk yang tadi unik tadi. Jadi kita dapat 5 produk. Oke. Ya, dengan modal sekitar 2,7 juta. Oke. Langsung terdaftar dan kita dapat semua fasilitas. Mentoring gratis, pebisnis kan? Oh, Ya, benar, harus benar. dari pelatihan dong. Iya. Tiket gratis masuk ke pelatihan lewat media sosial, Oke. ya, Zoom atau pendampingan, Iya. kemudian ada websitenya, ada kantor yang siap, ya, seperti itu. Ya, ya, Jadi sebagai pebisnis kita disiapkan semua fasilitas. Kemudian kita dapat produk. Produknya diapain? Kalau saya konsumen, saya minum aja, kan saya mau sehat Betul. sekeluarga. Nah, kalau kita mau mendapat tawaran yang kedua, mau Apa tuh? jadi pebisnis, Oke. pebisnis imunpreneur, saya cukup makan produk, saya ikut pelatihan-pelatihan gratis tadi, kemudian saya bercerita. Jadi siap uangnya buat modal bisnis, Iya. dapat produknya, Ikut bisa pelatihannya, ikut pelatihannya, kemudian cuma cerita. cuma cerita setelah konsumsi, merasakan Betul, manfaatnya kan Bu ya? Iya. Kalau enggak, apa yang mau diceritain? Ya, jadi karena
begini, misalnya Mas Agung nih, saya ngajak makan, Mas ada depot baru tuh, enak masakannya murah. Kemudian Mas Agung kesana makan, oh iya Bu, bener enak. Kemudian Mas Agung ceritain lagi pada orang lain. Yeah. Nah Mas Agung dapat apa nih dari depotnya? Sudah promosi nih, ini enak nih di sini masakannya Ya murah. paling sih ditawarin dapat ini ya, potongan kalau join jadi kartu membernya gitu, kartu anggota. Kalau ada kartu membernya, Iya, kebanyakan nggak ada ya. nggak ada, Ah, nggak dapat apa-apa kan? iya sih. Tapi kita kan senang cerita Benar, supaya benar. teman saya juga dapat makanan yang enak, yang murah. Nah kalau di sini kita udah dapat tubuh yang sehat, dapat keunikan produk tadi, kita bercerita. Dan perusahaan ini tahu kok menghargai kita. Dia bagi-bagi komisi. Komisinya dari mana? Dari jalur yang panjang tadi. Kalau dia dari pabrik ke PBF, itu kan dia bagi tuh duit berapa. Dari PBF dia ke retail, kan harus dipromosi. Benar. Pasang iklan, bayar artis. Nah, duit-duit itu yang dikasih ke kita. Jadi kita sekarang tuh artisnya gitu. Iya, jadi dibagiin untuk yang mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, ya. Tapi lebih banyak orang mau. Karena apa? Udah dapat potongan harga, nanti dapat pelatihan, nggak usah jadi dokter. Tapi belajar aja lewat pelatihan-pelatihan yang ngadakan juga para dokter. Ya, di situ kita dapat ilmu. Oke. Itu. Tapi Bu Runa, di Indonesia ini kan kalau bicara MLM gitu ya, multi level marketing kok langsung, waduh, kok bisnis gituan sih, nggak level katanya sih kayak gitu Bu. Nggak gengsi. Nah, gimana cara Ibu mengedukasi mereka gitu Bu? Ya, kembali lagi ya kita perlihatkan bahwa banyak kok memang MLM yang seperti itu ya, tapi lebih banyak lagi yang bagus. Ya mungkin teman kita ini dengarnya dari yang gagal. Okay. Jadi orang gagal di bisnis network marketing itu karena dia berhenti terlalu cepat. Ya, maunya instan. Padahal nggak bisa. Ibarat sekarang nih kalau saya bekerja di bisnis konvensional, itu ibarat saya nanam padi, Mas. Oke. Panen ya udah nanam lagi, ya kan? Kalau di bisnis network marketing saya nanam mangga. Jadi nanam dulu, lama kan baru berbuah nih. Iya, ada mangga waktu. lama, bener. Saya harus kasih pupuk, saya harus kasih pestisida ya seperti itu. Tapi begitu dia berbuah, tiap musim berbuah terus kan. Betul. Nah seperti itu. Jadi orang yang mangga kok nggak buah-buah ya, ditebang aja. Nah itu yang berkata bahwa bisnis ini jelek. Mereka berhenti terlalu cepat. Segala sesuatu yang bagus itu butuh proses. Ya, dan kalau yang instan-instan itu ya nanti hasilnya juga instan tapi habis itu hilang gitu. Ya karena kan dari obrolan dengan teman-teman seringkali mereka trauma Bu. Mungkin ketemunya itu bisnis atau perusahaan MLM yang akhirnya ponzi lah, scam lah karena menganut money game lah. Nah, kalau For Life sendiri gimana? Ya kalau ngomongnya money game ya berarti produknya itu produk yang memang cuma tempelan, abal-abal. Ya, jadi uang yang memang bermain di situ. Jadi piramid kan. Jadi cari peminat banyak, uang masuk lama-lama dia hilang. Ya, dibawa lari duitnya udah banyak hilang. Benar. Produknya nggak ada unik-uniknya gitu. Jadi hati-hati. Tidak ada proses dan orang yang tertarik itu yang tadi itu yang saya bilang mereka sukanya instan. Yang tertipu tuh yang instan. Tapi kalau orang yang tahu bahwa MLM itu bagus, dia akan mencari. Seperti saya, Mas. Saya di dunia network marketing begitu kenal pertama kali, saya terus mencari dan ini perusahaan yang ke-13. Oh, For Life ini buat Bu Rona yang ke-13. Karena saya tahu bisnis ini tuh banyak yang abal-abal. Saya masuk ke sini saya lihat, oke, produknya bagus. Tetapi kok nggak ada izin POM-nya ya? Wah, berarti ini manajemennya nih nggak serius nih. Terus ada izin POM tapi kantornya tuh nyelempit di pelosok. Ya, ternyata benar. Tiba-tiba hilang. Kesinambungannya nggak ada support sistemnya. Uangnya kelihatan besar di awal, tapi habis itu skemanya udah nggak jelas. Nah, dari situlah saya kasih waktu 2 tahun saya kerja benar-benar, saya tes produknya bisa menjual dirinya sendiri nggak.
Nah, ini kata baru ya. Produknya bisa menjual dirinya sendiri nggak? Iya, jadi kita kan udah bangun nih, bangun sistem. Sistemnya siapa? Sistemnya manusia yang bergerak. Iya. Itu kelebihannya. Ya, jadi kalau umpama saya sudah jelaskan, kemudian mereka bisa menjelaskan, berarti produk ini benar-benar bermanfaat. Oh, oke. Kalau saya jelaskan dan mereka bilang nggak ada hasilnya Mbak, ya dia berhenti. Sistem nggak jalan berarti kan. Jadi kalau kita cari tuh produk tanda kutip yang bisa menjual dirinya sendiri. Oke. Tapi setahu saya Bu, untuk bisnis MLM yang ada produknya gini nih kan ada kewajiban nih buat si membernya harus tiap bulan beli terus produk tuh, istilahnya 2 point gitu ya. Nah kan setahu saya kalau sistem seperti itu apalagi di masa corona seperti ini berat gitu untuk ngeluaran duit tutup poin 2,7, walaupun ibu tadi di awal sudah sebutkan tegaskan bahwa ini cuma keluar duit sekali saja tapi diputar terus gitu ya. Tapi kan ada kecenderungan kita ini wah katut kepake ini duit modalnya di bisnis kepake untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Akhirnya mereka karena nggak bisa tutup poin tiap bulan ya muntaber nih ceritanya, mundur tanpa berita. Nah kan ada fenomena juga seperti itu. Betul sekali. Kewajiban itu hanya untuk pebisnis. Kalau Anda konsumen nggak ada yang wajibkan kok. Ya, beli satu paket mau pakai 2-3 bulan nggak apa-apa. Ya kan dia butuh produk. Ya, tapi kalau pebisnis, sekarang gini nih, Mas mau berbisnis bakso. Yang jalan tuh bakso, rombongnya plus bakso atau rombong kosong. Harus ada isinya dong. Ya itulah, jadi modal itu yang Mas bilang tadi belanja ulang adalah belanja bakso untuk taruh di rombong. Ya, jadi keliling-keliling, laku nggak, habis nggak seharian, nggak tahu. Tetapi besok kan harus jalan lagi, harus belanja lagi ke pasar. Ya seperti itu, pebisnis kan begitu. Jadi kalau pebisnis itu bukan orang yang digaji, tetapi dia membangun aset, membangun bisnisnya dengan keterampilan sampai bisnis ini menghasilkan. Itu yang tidak disadari. Betul. Jadi orang kadang-kadang masuk di dunia network marketing tapi pola berpikirnya konvensional. Jadi yang harus dirubah duluan mindsetnya. Anda ini entrepreneur loh. Nggak ada yang gaji kamu gaji diri kamu sendiri. Ini perusahaan bagi hasil, mau nggak? 64% Mas, besar banget. Jadi jatah untuk kita yang jadi join itu jadi membernya dapat komisi penghasilan 64%. 64% dengan syarat dan ketentuan. Jadi untuk pemula udah dikasih separuhnya, 32%. Luar biasa banget kan Mas? Gede itu Bu? Besar sekali. Ya, jadi untuk kita baru aja mulai berlatih 1-2 bulan berhak dapat 32%. Nah, itu kan udah keuntungan sebenarnya. Kalau saya bisa mengelola, jangan dipakai. Duit bisnis jangan dipakai. Seringkali kan kelirunya kepake gitu. Udah untung dikit, beli HP baru, beli sepatu baru, nanti. Ditahan dulu gitu ya. Tahan dulu. Baik kawan, jadi ini merupakan hal yang menarik gitu ya. Jadi Bu Rona tadi sudah singgung produknya unik, terus peluang bisnisnya juga memang kebetulan di skema multi level marketing. Artinya apa? Artinya ini membuka peluang untuk kawan semua. Apalagi di masa pandemi corona seperti sekarang ini, kalau Anda salah satu korban PHK, kenapa tidak Anda pertimbangkan informasi dari Bu Rona ini ya. Apalagi Anda sudah pensiun nih, tapi gatel ingin melakukan usaha bisnis apa, tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya mudah-mudahan melalui program podcast Laris Manis ini Anda tergelitik untuk ikut bergabung. Atau juga untuk Anda yang walaupun sekarang ini sudah punya pekerjaan enak, tapi hati-hati juga. Anda harus punya ban serep, Anda harus punya bisnis sampingan yang nanti bisa menyupport supaya Anda jangan sampai kena jadi korban PHK tentu saja. Ataupun ketika Anda sudah pensiun, Anda tetap punya bisnis yang bagus. Nah, untuk itu Anda bisa menghubungi WA 088 21 31 61 789. Baik, Bu Rona. Jadi betul-betul kawan-kawan semua ini kita ajak untuk jadi pebisnis imunpreneur itu ya. Ada tips yang ingin disampaikan Bu Rona? Ada satu ya, berapapun usia Anda, yang penting udah punya KTP.
Oke, syaratnya harus punya KTP Punya gitu ya. KTP dong, karena nanti uangnya ditransfer kemana? Kalau udah punya KTP kan bisa buka rekening bank. Oh iya. Ya, jadi bisnis ini tidak dilihat berapa Anda, yang penting bisa baca, bisa tulis, dan mau bercerita. Ya, bisnis ini bisa diwariskan, bukan hanya duitnya, tetapi karirnya. Jadi contoh, Mas Agung nih punya perusahaan jadi CEO. Oke. Punya putra usia 5 tahun, tiba-tiba Mas Agung kontraknya selesai nih di dunia. Ya. Pulang kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Putra yang 5 tahun bisa jadi pengganti nggak? Kebanyakan mereka sudah punya impian bisnis sendiri sih, Bu. Nggak, jadi CEO langsung gitu boleh nggak di perusahaan itu? Oh, nggak bisa Nggak sih. bisa, harus punya keterampilan seperti Mas Agung kan? Betul, betul. Nah, kalau di perusahaan ini bisa loh diwariskan. Wah, Bukan hanya uangnya, tetapi karirnya. Jadi kalau berarti seorang langsung menempati CEO tadi? betul, dia Enak bisa sekali. menikmati karena bapaknya udah membangun aset. Aset-aset itu mau kemana kalau ayah ini udah nggak ada? Ya tinggal ahli warisnya menempati di situ. Iya. Ya, Itu itu kelebihan yang network nggak marketing dimiliki di bisnis konvensional ya. Ada multi level lain tapi tidak menempati seperti itu. Kalau yang di For Life ini saya melihat banyak sekali yang sudah mendapatkan itu. Jadi itu luar biasa sekali. Ya, apalagi kalau berbicara soal bisnis konvensional, ayahnya membangun gitu. Anaknya menghabiskan merusak. Nah, kan seringkali ada kejadian seperti itu. Ataupun Iya. ketika anaknya tidak merusak atau menghabiskan, tapi dia sudah punya impian bisnis yang lain. Betul. Sehingga mau tidak mau orang tua yang merintis, mengawali, membangun, membesarkan, mau nggak mau exit plan-nya dia akan jual, tawarkan ke investor yang lain. Kejadiannya juga seperti itu, Bu. Ya kalau di sini dia punya impian yang lain nggak apa-apa. Toh ini udah jalan sendiri. Sistem udah jalan kan? Iya. Kita membangun sistem. Sistem itu manusia. Manusia ini komunitas yang punya impian, yang punya kebutuhan. Dan dia udah kuat juga. Ya, jadi kata kuncinya bangun sistem yang kuat. Bangun sistem Sehingga yang kuat. kalaupun kita udah nggak ada lagi di dunia ini, siapapun yang mau menempati di situ, dia udah tinggal menikmati. Ibarat mangga tadi udah ditanam, berbuah ya, siapa aja bisa nikmati. Ya, tentu saja kawan semua jangan sampai salah pilih perusahaan, Bu ya. Betul. Ya, jadi perusahaan itu pertama kita lihat manajemennya. Ya. Yang kedua produknya. Yang ketiga pembayaran komisi tepat waktu. Iya. Yang keempat adalah support dari company-nya. Kantornya bener nggak, izin-izinnya bener nggak ya. Dan yang kelima, ada nggak jenjang karirnya. Iya. Betul. Jadi poin-poin itu kawan penting sekali ya Bu Rona ya. Penting sekali untuk jangka panjang. Untuk warisan tadi kalau kita ngomong warisan ya. Baik. Mau mewariskan. Oke. Menarik sekali nih Bu Rona obrolannya. Saya ingin tanya banyak tapi ya dibatasi waktu juga nih ceritanya Bu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan kawan apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Ronalita APT, beliau seorang apoteker senior di Surabaya, bisa membuka pikiran kita untuk Anda yang sedang mencari-cari peluang gitu ya. Jadi For Life Result bergabung dengan For Life Result untuk menjadi seorang imunpreneur. 46. Bu Ronalita. Bu Rona, terima kasih sekali lagi Sama-sama. untuk Pak waktunya. Sukses selalu untuk Ibu Agung. ya. Sukses juga, stay healthy. Ya, sehat selalu juga untuk semuanya. Salam untuk teman-teman di For Life Result. Terima kasih. Oke kawan, demikian akhir di program podcast Laris Manis ini. Kalau Anda juga tertarik ingin bergabung di For Life ataupun Anda pengusaha bisnis lain yang ingin mengikuti menjadi narasumber di podcast Laris Manis, silakan Anda bisa hubungi WA 088 2131 61789. Jangan lupa untuk like, subscribe gitu ya, klik loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info baru, hal-hal baru. Toh hidup cuma sekali kawan ya. Masa sih Anda nggak bisa sukses di dunia ini? Saya harapkan Anda untuk sehat selalu dan damai sejahtera selalu untuk kita semua.